Makin banyak pilihan investasi di Bibit, mana yang paling cocok buat kamu? Setelah upgrade Bibit Plus, kamu pasti udah makin familiar sama aset-aset investasi yang makin beragam. Karena selain reksadana dan SBN, di Bibit Plus juga ada obligasi FR dan saham. Nah, buat kamu yang belum upgrade ke Bibit Plus, cek video ini untuk tutorialnya ya. Mungkin beberapa dari kamu ada nih yang makin banyak pilihan aset investasi justru makin bingung mau investasi di mana. Ayo, siapa nih yang masih bingung? Seperti yang udah sering kamu dengar, investasi itu bisa untuk tujuan jangka pendek seperti liburan dan nonton konser, atau jangka menengah seperti untuk beli rumah atau mobil, dan ada juga yang untuk jangka panjang banget ya, seperti dana pensiun atau dana pendidikan. Buat kamu yang masih bingung, yuk cari tahu caranya pilih aset investasi untuk sesuai kebutuhanmu. Yang pertama ada aset investasi reksadana. Reksadana itu merupakan produk investasi yang bersifat sebagai wadah penghimpun dana dari banyak pemodal yang akhirnya dikelola oleh manajer investasi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau yang kita tahu adalah OJK. Ada beberapa jenis reksadana, aku akan bahas yang pertama yaitu adalah reksadana pasar uang yang menempatkan 100% asetnya di instrumen pasar uang dengan jatuh tempo di bawah 1 tahun sehingga pergerakannya cenderung stabil. Reksadana pasar uang cocok untuk investor dengan profil resiko konservatif dan juga tujuan keuangan jangka pendek di bawah 1 tahun ya. Misalnya untuk dana darurat atau mengumpulkan uang untuk liburan di akhir Desember nanti lah. Kedua, ada reksadana obligasi yang menempatkan minimal 80% asetnya pada efek bersifat utang atau obligasi. Reksadana obligasi ini atau RDO cocok untuk profil resiko yang moderat, yaitu untuk investor yang menerima naik turunnya nilai investasi tapi dalam batasan-batasan tertentu. Dari segi tujuan, reksadana obligasi cocok untuk jangka waktu menengah yaitu 1-5 tahun. Misalnya untuk mengumpulkan dana menikah, DP rumah, DP mobil, DP motor. Ketiga, reksadana campuran atau yang kita tahu adalah reksadana yang menempatkan maksimal 79% asetnya pada setiap jenis aset yaitu pasar uang, obligasi, dan saham. Hal ini memberikan keleluasaan bagi manajer investasi untuk menentukan besaran alokasi aset terbaik pada satu instrumen investasi. Reksadana campuran cocok untuk kamu yang punya profil resiko yang sedang atau moderat. Reksadana ini juga biasanya digunakan untuk tujuan investasi jangka menengah hingga panjang sampai di 5-7 tahun. Terakhir ada reksadana saham. Jenis reksadana ini menempatkan minimal 80% dari asetnya pada efek bersifat ekuitas yang kita tahu adalah saham. Reksadana saham ini cocok untuk investor dengan profil resiko yang agresif karena pergerakannya sangat fluktuatif ya, naik dan turun. Reksadana saham juga bisa dipilih untuk tujuan keuangan dengan jangka panjang di atas 7 tahun, 10 tahun itu oke juga. Untuk menyampaikan dana pensiun, dana pendidikan anak, ya dana pensiunnya anak mungkin, dan lain-lainnya. Selain itu ada juga nih aset investasi yang namanya obligasi. Obligasi yang dijual di Bibit itu ada 2 jenis, yaitu SBN Retail dan FR. Apa sih nanti aku jelaskan di bawah ya. SBN adalah surat utang atau sukuk yang diterbitkan pemerintah untuk membiayai anggaran negara, APBN. Dengan investasi di SBN, artinya kamu meminjamkan uang ke pemerintah, sebagai gantinya kita akan mendapatkan keuntungan berupa kupon atau bunga obligasi yang diberikan secara berkala. Ada 2 nih jenis SBN Retail yang tersedia di Bibit Plus, yaitu yang pertama yang konvensional, ada ORI dan SBR, serta yang SBN Retail Syariah seperti sukuk retail dan juga sukuk tabungan. SBN Retail ini cocok untuk investor dengan profil resiko konservatif karena selain dijamin aman oleh pemerintah melalui undang-undang, investasi di SBN Retail ini juga rendah resiko. Kenapa? Karena jangka waktunya relatif pendek, yaitu 2-6 tahun saja. Selanjutnya ada jenis obligasi yang kedua, yaitu adalah obligasi FR. FR ini pun juga ada 2 teman-teman ya, konvensional dan juga syariah, yang merupakan SBN dengan kupon yang bersifat tetap atau fixed rate yang dibayarkan setiap 6 bulan. Obligasi FR dan FR syariah memiliki berbagai macam seri dengan jatuh tempo dan nilai kupon yang berbeda-beda tiap serinya. SBN ini bisa diperjualbelikan sebelum jatuh tempo, makanya harganya bisa berubah-berubah. Tapi tenang aja, naik turunnya harga FR ini nggak pengaruh kalau kamu udah punya unitnya. Jadi kalau kamu beli di 100, ya kamu akan belinya di 100, nanti dia akan naik turun sendiri. Selengkapnya tentang SBN Retail maupun FR, kamu bisa cek di video yang ini ya. Yang terakhir yang pastinya kamu udah familiar banget adalah saham. Saham merupakan surat bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan, seperti yang kamu tahu. Dengan berinvestasi di saham, seseorang jadi punya hak atas sebagian aset perusahaan.
Investasi saham cocok untuk investor dengan profil resiko agresif atau siap menerima resiko yang relatif lebih besar. Ini karena pergerakan saham itu fluktuatif ya, naik dan turun. Selain itu, saham juga cocok untuk kamu yang sudah cukup percaya diri dengan kemampuan analisis pasar untuk memilih saham-saham individual. Dari segi jangka waktu, saham juga bisa dipertimbangkan untuk investasi jangka di atas 5 tahun, misalnya untuk mengumpulkan dana pensiun, dana pendidikan, dana pensiun anak. Tapi nggak sedikit juga yang berinvestasi di saham untuk jangka waktu pendek alias trading. Semua itu kembali lagi ke dalam tujuan investasi dan analisa kita masing-masing. Supaya lebih paham tentang investasi saham, cek video ini ya. Nah, kalau kamu mau investasi semua jenis aset tersebut dalam satu aplikasi, jangan lupa untuk upgrade ke akun Bibit Plus. Praktis dan gratis. Untuk kemudahan berinvestasi di reksadana, SBN, obligasi, FR, dan saham, beserta fitur eksklusif lainnya. Itu tadi tips cara memilih aset investasi yang cocok untuk masing-masing orang. Abis ini mau belajar apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Bye!